Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan untuk membahas tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke, Bang Is, tadi sempat dijelaskan ada calon wakil bupati ya yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Lampung itu terpapar COVID-19. Jadi prosesnya itu seperti apa, Bang Is, pada akhirnya? Calon ini memang mengakui, bahkan dia melakukan klarifikasi di media sosialnya, dia sibuk hilir mudik ke Jakarta mengurus rekom, dan dia akui bahwa setelah dia tes swab kemarin dia terpapar dan dia harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan di dalam medsosnya sendiri dia melakukan kegiatan antara lain olahraga dan segala macam, dan ketika pasangan calon tersebut mau mendaftarkan diri, dia menggunakan Zoom meeting untuk bahwa dia dalam keadaan sehat tapi dia terpapar COVID-19 gitu. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini juga kalau memang KPU dan Bawaslu tidak tegas bagaimana mengawal protokol kesehatan bagi calon-calon yang mendaftarkan, termasuk juga umpama bakal calon sendiri yang membawa relawannya, membawa pendukungnya sampai beribu-ribu, itu kan menjadikan hal yang sangat krusial di tengah masyarakat. Ini akan menjadikan klaster baru bagi penyebaran COVID-19 gitu loh, Mbak. Nah, inilah yang sekarang Lampung Pos Kawal hari ini juga umpama headline kita, ancaman bagi pasangan calon itu akan didiskualifikasi. Yang berhak melakukan diskualifikasi itu adalah Bawaslu dan KPU, terutama Bawaslu yang melakukan pengawasan bagi pasangan calon yang sekarang ini sudah memasuki tahap kegiatan antara lain pemeriksaan kesehatan, juga tes-tes yang lain, sehingga kedepannya kalau kita tidak kawal penyebaran COVID-19 ini akan menjadi hal yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat. Bayangin, Mbak, ada 8 kabupaten kota termasuk kota Bandar Lampung yang hari ini sudah melakukan aktivitas kegiatannya, baik itu untuk pengumpulan massa dan lain-lain gitu. Jadi sejauh ini apakah sudah ada pelanggaran itu, Bang Is, yang ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang memang harusnya mendiskualifikasi hal itu, Bang Iskandar? Angka secara nasional kemarin tadi malam kita dapatkan ada 243 bakal pasangan calon yang melanggar peraturan KPU dan Infres yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, pasti 243 itu ada di Lampung, ada di Bandar Lampung, ya kan, ada di kabupaten lainnya. Ya, kita lihat ada tayangan-tayangan video yang diviralkan oleh pasangan bakal calon sendiri dengan tidak bisa mematuhi, ya kan, dengan bangganya pasangan-pasangan tersebut memviralkan videonya bahwa dia didukung oleh ribuan. Bayangin, dia memviralkan video itu kan membuat jurang bagi dia sendiri, bahwa ketika mendaftar di kantor KPU tidak boleh ada arak-arakan, dan itu tegas disampaikan oleh Mendagri Pak Tito sendiri, bahwa calon-calon yang masih melakukan arak-arakan, konvoy, bahkan menggelar kampanye dengan banyak orang, calon-calon seperti ini janganlah dipilih oleh rakyat. Ya kan? Kenapa? Rakyat sudah menderita, hari ini sudah ada pemutusan hubungan kerja, di mana-mana sudah terpapar COVID-19, dan ditambah lagi dengan arak-arakan yang tidak mendidik politik di masyarakat gitu. Oke, jadi dari 243 kasus itu, Bang Is, jadi tindak lanjutnya hingga saat ini seperti apa? Masih pendataan kah atau seperti apa, Bang Is? Kita mendorong Polda, baik itu karena Polda yang mengawasi aturan-aturan PKPU, juga aturan-aturan Inpres, termasuk peraturan gubernur, Polda, TNI, juga Bawaslu dan KPU secara tegas dan untuk menindak, untuk melakukan teguran keras kepada bakal pasangan calon
yang sudah melanggar, yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti melakukan arak-arakan, konvoy, juga tidak menjaga situasi di lapangan gitu loh Mbak. Ini yang harus kita kawal bagaimana Polda harus menegakkan menindak tegas dalam artian seperti ini. Pertama mungkin memanggil semua bakal pasangan calon ini untuk bisa memberikan pengertian kepada pendukung-pendukungnya untuk tidak melakukan konvoy, baik saat dia nanti kampanye, pada saat penetapan calon nanti, pada saat pengambilan nomor urut, dan banyak tahapan-tahapan yang menghadirkan relawannya. Nah, ke depan seminggu ini KPU dan Bawaslu harus mengevaluasi semua bakal pasangan calon ini. Kalau masih tetap mereka melakukan konvoy dan tidak menerapkan protokol kesehatan, kita wajib minta kepada Bawaslu untuk mendiskualifikasi calon tersebut. Atau secara hukum moral, masyarakat pemilih untuk tidak memilih bakal pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena pasangan calon inilah yang ikut menebarkan COVID-19 di Lampung ini gitu loh Mbak. Oke, sekarang memang kalau biasanya pemilu itu adalah pengawasan terhadap pilkadanya, dan ini double ya Bang Is ya, pengawasan terhadap pilkadanya juga pengawasan terhadap protokol kesehatannya. Seperti apa Lampung Pos melihat hingga saat ini Bang Is? Kenapa kita harus mengawal ini? Karena dana yang dikucurkan dari pemerintah untuk ke KPU itu triliunan ya Mbak. Bayangin, hanya untuk mengamankan kesehatan masyarakat, negara ini mengucurkan triliunan. Nah, uang triliunan ini jangan sampai sia-sia, ya kan? Salah satu contohnya umpama KPU melakukan rapid test kepada semua anggota dan komisionernya. Bawaslu juga seperti itu, termasuk juga para calon juga. Nah, ini kan harus dikawal sehingga uang yang triliunan itu kan tidak sia-sia, ya kan diberikan ke KPU, sehingga nanti pilkada 9 Desember itu memang pilkada yang memang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang patuh dengan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti masyarakat memilih pemimpin atau calon bupati wali kota yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sudah berapa banyak anak-anak bangsa yang sekarang meninggal dunia akibat COVID-19 ya. Lalu Bang Is, jadi apa solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan saat ini? Solusinya adalah menegakkan peraturan. Karena ada 3 aturan yang mengikat dalam protokol kesehatan itu. Yang pertama Inpres, instruksi Presiden supaya bangsa Indonesia ini menerapkan protokol kesehatan di semua lini gitu loh, ya kan. Yang kedua adalah peraturan KPU. Peraturan KPU itu peraturan nomor 10 tahun 2020 yang memang bagi pasangan calon dan pendukungnya harus mematuhi protokol kesehatan. Terakhir adalah peraturan Gubernur Lampung. Dari semua aspek kehidupan itu masyarakat Lampung harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi jelas dan tegas bahwa solusinya bagaimana aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, juga Bawaslu menegakkan aturan-aturan tersebut. Insya Allah kalau peraturan itu tegak, pasti tidak akan ada klaster baru di era pilkada 2020. Dan jelas satu pesan moral yang harus kita tegakkan, jangan pilih kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke, itu yang paling utama ya, Bang Is ya. Oke, Bang Is, saat lagi kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di antaranya Lampung Pos ID, lampost.co, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.